Tommy Art 56 keren sekali. Ha. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Nah, oke, jadi di video kali ini nih seperti biasa gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang edit video jarak jeduk di aplikasi Motion. Nah, oke, yang pastinya di sini gua akan bagikan tutorial menggunakan lagu DJ atau sound yang lagi viral di TikTok baru-baru ini ya. Nah, oke nih, makanya buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Motion-nya. Nah, oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi Motion-nya, langsung aja kalian bisa klik icon plus yang ada di tengah bawah ini, kalian bisa klik aja ya cuy ya. Nah, klik bisa untuk rasio seperti biasa, kalian bisa pilih aja yang 9:16, kemudian bisa klik yang buat proyek. Nah, jika sudah masuk ke dalam proyeknya seperti ini, langsung aja kalian bisa klik icon plus yang ada di kanan bawah, kemudian bisa pilih saja audio cuy. Nah, di sini kalian bisa klik aja lihat semua, dan di sini untuk mentahan lagu DJ atau audionya gue sudah sediakan untuk link downloadnya di deskripsi ya. Nah, oke, di sini untuk menambahkannya kalian bisa tambahkan saja klik icon plus yang sebelah kanannya ini cuy. Kalian bisa klik aja cuy. Nah, nanti akan otomatis tertambah aja ya. Nah, oke, jika sudah menambahkan untuk audionya di sini, kalian bisa langsung untuk menandai untuk detik beatnya nih. Dan buat kalian yang belum tahu nih cara penandaan detik beatnya, kalian bisa paskan dulu untuk di detik beatnya seperti ini. Nah, oke, jika kira-kira sudah pas seperti ini, kalian bisa klik aja untuk angka beatnya ini cuy. Kalian bisa klik aja seperti ini. Dan nanti bakalan muncul tanda merah seperti itu. Jika sudah muncul tanda merah, itu tandanya sudah tertandai ya. Nah, oke, di sini untuk menandai detik beat selengkapnya, kalian bisa cek aja di deskripsi video ini cuy. Nah, oke teman-teman, bagian sini gua sudah selesai untuk menandai detik beatnya ya sampai ke bagian akhir. Nah, jika kan juga sudah selesai, kan bisa kembali saja ke bagian detik 00 sini. Nah, langsung aja kan bisa klik icon plus yang ada di kanan bawah, kan bisa pilih saja media cuy. Nah, di bagian sini tambahkan saja foto pertama yang ingin kalian edit ya. Nah, di sini gue pakai foto ini sebagai contoh ya. Kan bisa panjangkan saja untuk fotonya, kan bisa klik aja panah ke kanan ini. Otomatis akan masuk ke detik yang 13/02, panjangan ke kanan menggunakan yang ini cuy. Nah, jika sudah seperti ini, kan bisa klik aja untuk di bagian yang icon efek. Di bagian sini langsung aja kita tambahkan efek cuy. Nah, untuk di efeknya kan bisa masuk aja ke bagian distorsi atau warp. Di bagian sini masuk aja ke bagian yang ubin atau teles, kan bisa klik aja pengaturan standar cuy. Nah, untuk di bagian ubin cukup aktifkan untuk mirror, kan bisa klik kembali, klik lagi icon efek ya cuy ya, tambahkan lagi efek. Nah, untuk efeknya kan bisa masuk aja ke bagian yang move atau transform, tambahkan saja efek namanya ayun, maaf ya, ombang-ambing dulu ya, kan bisa klik aja ombang-ambing. Nah, untuk di bagian ombang-ambing, untuk di bagian sudut seperti biasa kan bisa ubah aja menjadi 90 cuy ya, seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian yang frekuensi, kan bisa ubah aja menjadi sekitar 0,50 aja. Nah, jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian magnitude, kan bisa biarkan aja sih ya, atau enggak di 25 aja seperti ini. Kan bisa klik kembali, masuk aja ke icon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, untuk efeknya masuk aja ke bagian distorsi atau warp lagi, tambahkan saja efek yang namanya ayun atau swing cuy. Nah, ayun ini ya, maaf ya, ulang aja dulu. Nah, di bagian yang move atau transform, kemudian bisa masuk aja ke bagian yang ayun cuy. Kalian bisa klik aja pengaturan standar. Nah, untuk di bagian ayun untuk frekuensinya, kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar 0,50 cuy ya, seperti ini. Nah, masuk aja ke bagian yang sudut 1, kalian bisa turunkan aja menjadi min 1,0 cuy. Nah, untuk di bagian yang sudut 2 juga ya, kalian bisa ubah aja menjadi 1,0, bukan min tapi itu 1 seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kan bisa masuk aja ke bagian yang sini, kan bisa klik kembali ya, kan bisa masuk ke icon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di bagian sini masuk aja ke bagian yang blur, kemudian bisa tambahkan saja efek yang namanya buram-berak atau motion blur. Nah, biarkan untuk buram-beraknya, tambahkan lagi efek tuh ya. Di bagian sini untuk efeknya masuk aja ke bagian distorsi atau warp. Nah, tambahkan saja efek yang namanya itu pemindahan acak ini cuy, kan bisa klik aja, atau random displacement ini, kan bisa klik pengaturan standar. Nah, di bagian pemindahan acak sini, kan bisa masuk aja ke bagian agak akhir sini cuy, di bagian detik berapa ya, 11.28 aja seperti ini.
Nah oke, sekitar segini ya. Kalian bisa tambahkan kunci keyframe di bagian sini, kalian bisa turunkan aja menjadi 0 cuy. Nah jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian yang di akhir sini ya. Kalian bisa tambahkan kunci. Nah kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 162 aja cuy ya, seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa masuk aja ke bagian yang evolution cuy ya. Kalian bisa klik aja di evolution ini. Nah untuk di evolution kalian bisa ubah aja menjadi 0,50 ya cuy ya, seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian yang seed. Kalian bisa tambahkan kunci untuk di bagian yang awal dulu cuy ya, di bagian detik 11/28 tambahkan kunci, biarkan 0. Nah masuk aja ke bagian yang akhir sini, kalian bisa tambahkan kunci di bagian seed, ubah aja menjadi 1,61 cuy. Nah oke, 1,61 seperti ini ya. Nah jangan kasih kurva ya, biarkan aja seperti ini biar ada agak goyang gitu. Nah oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa langsung bisa klik kembali aja cuy ya. Kalian bisa klik di bagian icon efek lagi, tambahkan lagi satu efek cuy. Nah untuk di efeknya kalian bisa masuk aja ke opacity atau visibility, tambahkan saja efek yang namanya itu fade in atau out cuy. Nah klik aja pengaturan standar ya. Nah untuk di bagian fade in atau out, kalian bisa masuk aja ke bagian yang in, ubah aja menjadi 1,0. Untuk di bagian yang out, kalian bisa turunkan aja menjadi 0,0 cuy. Nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya, ada efek goyangnya gitu. Nah jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian yang detik sini, kalian bisa klik icon plus lagi di kanan bawah, kalian bisa pilih saja media cuy. Dan bagian sini kalian bisa tambahkan saja foto kedua yang ingin kalian edit ya. Nah untuk foto kedua ini kalian bisa panjangkan saja sampai ke detik yang 15/04, panjangkan ke kanan sih ya. Nah jika sudah seperti ini, kalian bisa masuk aja ke bagian yang move dan transform, kalian bisa klik aja di bagian icon nomor 3 cuy. Nah bagian sini masuk aja ke bagian detik bit sini, kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Nah kalian bisa masuk aja ke bagian yang detik bit yang 13/26, tambahkan kunci, kalian bisa agak zoom aja cuy untuk fotonya ya. Nah di sini gua zoom aja sekitar 4300-an seperti ini cuy ya. Nah jika sudah seperti ini, kalian bisa masuk aja ke bagian yang sini, kalian bisa tambahkan kunci, agak kecilkan dikit cuy. Nah untuk bagian sini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa agak kecilkan dikit. Nah untuk di bagian yang akhir kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa turunkan aja menjadi semula cuy, sekitar berapa cuy ya, sekitar 1080 atau berapa cuy ya. Nah 1900 aja seperti ini aja ya. Nah oke, jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian yang tengah tanda seni, kalian bisa klik yang di bagian yang icon kurva. Nah kalian bisa klik icon kurva yang nomor 3 cuy, kalian bisa atur kurvanya aja seperti ini. Nah untuk di bagian yang sini, kalian bisa masuk aja ke bagian sini, kalian bisa klik icon kurva nomor 3, atur kurva full ke bagian kiri cuy, full ya cuy ya untuk kurvanya. Nah oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali aja, masuk aja ke bagian yang icon nomor 1 ini, tambahkan kunci aja di detik yang 13/18. Kalian bisa masuk aja ke bagian yang detik sini, kalian bisa tambahkan kunci. Nah kalian bisa geser aja untuk fotonya ke bagian atas cuy, seperti ini. Nah paskan ya, itu kan ada tanda merahnya itu, kalian bisa paskan aja seperti ini. Nah untuk di bagian bit sini, kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa agak turunkan aja ke bawah seperti ini. Nah turunkan ke bawah cuy ya, seperti ini. Nah oke, masuk aja ke bit sini, kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa taruh aja di bagian tengah lagi cuy ya, seperti ini. Nah paskan cuy ya. Nah untuk bagian akhir kalian bisa tinggal tambahkan kunci aja cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa masuk aja ke bagian yang tengah tanda, kalian bisa klik icon kurva, klik icon ketiga, atur kurva full ke kiri cuy ya, semuanya seperti ini untuk kurvanya. Nah oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali aja, masuk aja ke bagian yang klik di icon efek cuy ya. Nah langsung aja kita tambahkan saja efek. Untuk efeknya tambahkan saja efek ubin, di bagian tengah sudah ada. Nah untuk di bagian ubin cukup aktifkan untuk mirror, kalian bisa klik kembali, masuk ke icon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah untuk efeknya di bagian sini tambahkan saja efek ombang-ambing cuy ya, di bagian tengah sudah ada, kalian bisa klik. Nah untuk di bagian yang ombang-ambing, untuk di bagian yang sudut kalian bisa ubah aja menjadi berapa cuy ya, 90 aja seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian yang frekuensi, kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar 1,0 aja ya, seperti ini. Nah jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian yang magnitude sini, kalian bisa ubah aja menjadi 30 cuy. Nah kalian bisa klik aja ikon titik 3 di pojok di kanan ombang-ambing, kalian bisa gandakan untuk ombang-ambingnya cuy. Nah masuk aja ke bagian yang ombang-ambing yang di bawah, untuk di bagian sudut kalian bisa turunkan aja menjadi 0,0 cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian yang frekuensi, kalian bisa turunkan aja menjadi 0,50 ya. Nah untuk di bagian magnitude kalian bisa biarkan, kalian bisa klik kembali, klik icon efek lagi, tambahkan lagi efek cuy. Nah untuk di efeknya kalian bisa tambahkan saja efek ayun ya cuy ya, di tengah sudah ada, kalian bisa klik. Nah untuk di bagian ayun, untuk frekuensinya kalian bisa turunkan aja menjadi 1,0 seperti ini. Untuk di bagian yang sudut 1 kalian bisa ubah aja menjadi sekitar min 2,0 cuy. Nah oke, seperti ini ya. Masuk aja ke bagian yang sudut 2, kalian bisa turunkan aja menjadi 2 cuy ya, 2,0 bukan min. Oke seperti ini. Masuk aja ke bagian yang tahap, di bagian tahap sini kalian bisa ubah aja menjadi 0,50 cuy.
Nah oke, jika sudah seperti ini kami bisa klik kembali masuk ke bagian ikon efek lagi. Di bagian sini tambahkan lagi efek cuy. Nah untuk efeknya tambahkan saja masuk ke warna dan cahaya. Tambahkan saja efek yang namanya paparan atau gamma cuy. Klik aja pengaturan standar ya. Nah untuk di bagian paparan gamma masuk aja ke bagian yang detik 13:13 cuy, seperti ini. Tambahkan kunci biarkan 0 seperti ini. Untuk di bagian yang awal tambahkan kunci, kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 1, berapa cuy ya. Nah di sini gua pakai 1,20 aja cuy ya, seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian tengah tanda, kalian bisa klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva setengah ke atas cuy. Nah seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa masuk aja ke bagian yang ikon efek lagi. Nah di bagian sini untuk efeknya tambahkan lagi efek cuy ya. Nah untuk efeknya masuk aja ke bagian yang move atau transform, tambahkan saja efek yang namanya pemindahan acak ini ya cuy ya. Nah untuk bagian pemindahan acak kalian bisa klik aja pengaturan standar. Nah oke, untuk bagian pemindahan acak kalian bisa masuk aja ke bagian yang paling awal sini, kalian bisa tambahkan kunci biarkan 50. Dan di bagian akhir sini cuy, kalian bisa tambahkan kunci biarkan 50 ya. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang detik sini cuy ya. Sekitar 13:13 ini kalian bisa tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0,0 cuy. Nah untuk di bagian sini kalian bisa masuk aja ke bagian yang bit yang kiri cuy ya. Di bagian sini tambahkan kunci, turunkan lagi menjadi 0,0 cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang maaf ya, di bagian sini jangan kasih kurva, biarkan aja seperti ini. Nah masuk aja ke bagian yang evolution. Di bagian sini untuk evolusinya ubah aja menjadi di awal sini cuy ya. Nah di awal kami bisa ubah aja menjadi 0,30. Nah dan di bagian akhir kami bisa tambahkan kunci keyframe juga cuy ya. Nah kita buat sama. Kemudian bisa masuk aja ke bagian yang detik 13:13, turunkan aja menjadi 0. Nah di bit sini juga tambahkan kunci, turunkan lagi menjadi 0 cuy. Nah masuk aja ke bagian yang sheet ini ya cuy ya. Di bagian sheet tambahkan kunci, untuk di bagian awal sini ubah aja menjadi sekitar 0,35. Nah di bagian akhir juga ya cuy ya, tambahkan kunci seperti ini. Kemudian di bagian sini kami bisa tambahkan kunci, kami bisa turunkan aja menjadi 0. Nah di bagian sini kami bisa tambahkan kunci di detik 13:13 ya, turunkan aja menjadi 0. Nah oke, jika sudah seperti ini kami bisa klik kembali masuk ke ikon efek lagi, tambahkan lagi satu efek. Nah di bagian sini untuk efeknya tambahkan saja efek buram gerak atau motion blur ya. Di bagian tengah sudah ada. Nah untuk di buram geraknya kan bisa biarkan ya. Nah nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kami bisa klik kembali cuy. Dan di bagian sini masuk aja ke bagian detik bit sini lagi cuy. Nah di bagian sini kalian bisa klik lagi ikon plus yang ada di kanan bawah sini, kalian bisa klik saja media cuy. Nah di bagian sini tambahkan saja foto kedua yang ingin kalian edit cuy ya. Nah di sini untuk fotonya gua pakai foto ini. Untuk di foto ini kalian bisa panjangkan saja sampai ke detik yang 17:04 cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian sini, kalian bisa pangkas saja semua cuy ya, sesuai beat musiknya seperti ini. Nah oke, jika sudah selesai untuk pangkas untuk fotonya seperti ini, kalian bisa masuk aja ke bagian potongan foto yang awal sini, kalian bisa klik saja untuk di bagian efek, langsung aja kita tambahkan efek cuy. Nah di bagian sini untuk efeknya tambahkan saja efek ubin. Di bagian tengah sudah ada, kalian bisa klik untuk ubinnya. Aktifkan untuk mirrornya, kalian bisa klik kembali, klik di bagian ikon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah di bagian sini untuk efeknya tambahkan saja efek ombang ambing. Di bagian tengah sudah ada. Nah untuk di bagian ombang ambing, untuk di bagian sudutnya kalian bisa turunkan saja menjadi min 90 cuy, biar jarak jeduknya itu ke atas sih ya, seperti ini. Nah oke, masuk aja ke bagian yang frekuensi, kalian bisa ubah aja menjadi 0,81 cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang magnitude, kalian bisa tambahkan kunci untuk di akhir sini, turunkan dulu menjadi 0. Nah untuk di awal tambahkan kunci, ubah aja menjadi 130 cuy. Nah oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang tengah tanda seperti ini, kalian bisa klik ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva naik sedikit seperti ini cuy. Nah dikit aja sih ya. Jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, klik ikon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah di bagian sini untuk efeknya masuk aja ke bagian distorsi atau warp. Nah di bagian sini tambahkan saja efek, cari aja untuk efeknya itu remas ini cuy ya. Kalian bisa klik aja untuk efek remasnya. Nah untuk di bagian efek remasnya kalian bisa klik aja, masuk aja ke bagian kekuatan, tambahkan kunci untuk di paling awal sini, ubah aja menjadi 0,05. Dan di bagian akhir cuy ya, di bagian akhir sini tambahkan kunci. Nah kalian bisa kira-kirakan aja di bagian agak tengah-tengah seperti ini. Nah di bagian sini tambahkan kunci, kalian bisa turunkan lagi menjadi 0,0 seperti ini. Nah masuk aja ke bagian yang tengah-tengah tanda kunci keyframe. Di bagian sini kalian bisa klik saja ikon kurva. Dan di bagian sini untuk kurvanya kalian bisa klik aja untuk nomor 4 cuy ya. Di bagian sini kalian bisa klik kurva nomor 4. Nah klik panah ke kanan kurva nomor 4 juga cuy ya. Nah nanti bakalan seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, masuk aja ke bagian yang ikon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah untuk efeknya tambahkan saja efek buram gerak atau motion blur cuy. Nah biarkan untuk buram geraknya, tambahkan lagi efek. Di bagian sini tambahkan saja efek paparan atau gamma.
Nah, untuk di bagian paparan gamma tambahkan kunci aja di bagian tengah-tengah seperti ini, tambahkan kunci biarkan 0. Nah, untuk di paling awal tambahkan kunci, kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 1,50 cuy. Nah, di bagian sini masuk aja ke bagian tengah-tengah tanda, kalian bisa klik ikon kurva, klik ikon ketiga atau kurva agak full ya ke atas seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik aja di bagian kembali aja ya, klik kembali lagi. Klik di bagian efek lagi, kemudian bisa klik ikon titik 3 di kiri bawah, salin saja efeknya cuy. Nah, di bagian sini untuk efeknya kalian bisa tinggal tempel-tempel aja sampai ke bagian akhir seperti ini cuy. Nah, oke, jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke bagian akhir seperti ini, kita balik secara horizontal cuy ya. Di bagian sini kalian bisa kalian bisa klik saja fotonya, kalian bisa klik ikon titik 3 di pojok kanan atas, balik secara horizontal cuy. Klik kembali, langkain lagi satu buah foto, di bagian sini balik secara horizontal lagi cuy. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian step selanjutnya. Di bagian sini masuk ke detik yang 17.04. Tambahkan lagi foto, di bagian sini masuk aja ke bagian media cuy. Nah, untuk di bagian fotonya kalian bisa masuk aja ke bagian yang di sini ya, tambahkan saja untuk fotonya. Nah, untuk foto ini kalian bisa panjangkan saja sampai ke detik yang 19/07, panjangkan ke kanan. Nah, oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang icon move dan transform. Nah, untuk di bagian icon nomor 1 kalian bisa tambahkan kunci keyframe aja ya. Di bagian sini tuh kalian bisa pas bit merahnya sini kalian bisa tambahkan kunci. Nah, di bagian sini kalian bisa geser aja agak ke bawah dikit cuy seperti ini. Nah, kira-kira aja ya cuy ya seperti ini. Nah, kalian bisa tambahkan kunci tambahkan saja untuk di pas bit merahnya itu seperti ini cuy ya. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci seperti ini di bagian yang pas bit merahnya cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian agak tengah sini cuy ya. Di bagian agak tengah sini kira-kira aja di bagian detik 17.03 13 cuy ya. Tambahkan kunci, kalian bisa geser lagi ke bagian tengah cuy. Nah, di situ kan ada merah-merahnya itu ya, kalian bisa paskan aja. Kemudian bisa masuk aja ke bagian tengah tanda seperti ini lagi. Di bagian sini tambahkan lagi kunci keyframe, geser lagi ke bagian tengah seperti ini cuy. Nah, seperti ini ya, kalian bisa paskan. Nah, lagi tambahkan lagi di bagian tengah-tengah tandanya, tambahkan geser lagi ke bagian tengah cuy. Nah, oke, kalian bisa lakukan itu berulang cuy ya seperti ini. Nah, di bagian sini geser ke atas lagi. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa tinggal tambahkan kunci di bagian akhir, geser ke bagian tengah lagi cuy. Nah, oke, di pas bit merahnya sini kurang ke bawah dikit cuy ya, kira-kira aja seperti ini. Nah, di pas bit merahnya geser ke bawah lagi. Pokoknya itu gesernya itu sesuai selera kalian cuy ya. Dan di sini gua ingin agak ke bawah lagi. Nah, oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian sini, kalian bisa klik yang icon kurva cuy. Nah, untuk di bagian icon kurvanya kalian bisa masuk aja ke bagian yang icon nomor 3 cuy ya. Nah, di sini untuk kurvanya nomor 2 dulu aja ya. Masuk aja ke bagian sini, untuk kurvanya itu agak full ke bagian kiri ya, jangan full juga seperti ini. Klik saja icon titik 3, kemudian bisa salin kurva, kemudian bisa klik icon titik 3 lagi, tempel kurva ke semua bingkai cuy. Nah, kalian bisa klik panah ke kanan satu kali, kemudian bisa klik saja di bagian sini. Nah, otomatis akan kurvanya terbalik cuy. Nah, kalian bisa klik kurva 2 kali, bagian sini kurvanya kalian bisa balik cuy. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali aja, kemudian bisa masuk saja di bagian icon nomor 3 cuy. Nah, di bagian sini untuk di bagian icon nomor 3 kalian bisa tambahkan kunci aja di bagian yang sini 1720. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci lagi, kemudian bisa agak zoom aja seperti ini. Nah, oke, sekitar 1300-an cuy ya. Kemudian bisa masuk aja ke bagian yang detik bit sini, kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa lebih zoom lagi. Maaf ya cuy ya. Di bagian move dan transform di icon nomor 3 cuy. Ini bagian sini lebih agak zoom lagi. Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa agak perkecil aja seperti ini. Nah, untuk di bagian yang akhir kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa atur semula cuy, 1080 ya seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang tengah tandanya, kalian bisa klik yang di bagian icon kurva. Nah, bagian sini untuk kurvanya itu klik saja di bagian icon nomor 3 cuy. Nah, kemudian untuk kurvanya kalian bisa geser aja ke bagian kiri, jangan full seperti ini ya. Kemudian bisa klik icon titik 3, kemudian bisa salin kurva. Nah, kalian bisa klik icon titik 3, kemudian bisa tempel kurva ke semua bingkai cuy. Nah, otomatis untuk kurvanya seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, klik aja di bagian yang icon nomor 2 sini untuk di bagian menu rotasi. Nah, di bagian sini tambahkan kunci, kemudian bisa pas bit merahnya ubah aja menjadi min 5 cuy. Nah, oke, min 5 ya. Nah, di pas bit merahnya lagi kalian bisa ubah menjadi 5. Di pas bit merahnya lagi ubah menjadi min 5 lagi cuy. Nah, untuk di bagian akhir sini kalian bisa ubah lagi menjadi 0 ya.
Nah, untuk di bagian tengah tandanya kalian bisa klik icon kurva, klik icon titik 3, kemudian bisa tempel kurva ke semua bingkai cuy. Otomatis kurvanya bakalan seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali, klik saja di bagian efek, kemudian bisa tambahkan efek. Nah, bagian sini untuk efeknya masuk aja ke bagian tengah saja sudah ada ya, kalian bisa tambahkan saja efek ubin. Nah, aktifkan untuk mirror, kemudian bisa klik kembali, klik efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di bagian sini untuk efeknya tambahkan saja efek ombang-ambing cuy ya, di bagian tengah sudah ada, kalian bisa klik. Nah, untuk di bagian ombang-ambing, untuk di bagian yang sudutnya kalian bisa biarkan, masuk aja ke bagian frekuensi, ubah aja menjadi 0,90 cuy. Nah, masuk aja ke bagian yang magnitude sini, ubah aja menjadi 30. Kalian bisa klik kembali, masuk aja ke bagian sini, klik icon efek lagi, tambahkan lagi efek, namanya itu paparan gamma cuy ya. Di bagian tengah sudah ada, kalian bisa klik paparan gamanya. Nah, untuk di bagian pengaturan paparan atau gamanya, kalian bisa tambahkan kunci aja di bagian yang sini. Nah, di pas pilihannya kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 1,0 cuy. Nah, oke, sekitar 1,0 seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa tambahkan kunci di pas bit merahnya seperti ini. Aduh, di pas bit merahnya ya. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang pas tengah tandanya seperti ini, kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa turunkan aja menjadi 0 cuy ya. Nah, menjadi 0 seperti ini, masuk aja lagi ke bagian tengah tanda seperti ini. Nah, kalian bisa turunkan aja menjadi 0,0 seperti ini cuy. Nah, masuk aja ke bagian tengah tanda lagi cuy ya, di bagian sini turunkan lagi menjadi 0,0. Nah, untuk di bagian air sini kalian bisa tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0,0 cuy ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang bagian sini untuk tandanya, untuk kurvanya kalian bisa klik icon kurva, klik icon titik 3, tempel kurva ke semua bingkai cuy. Nah, untuk kurvanya sini kalian bisa balik cuy ya, kalian bisa klik aja untuk panah ini kedua kali. Nah, aku bisa balik kurva, klik panah 2 kali, balik kurva lagi, klik panah 2 kali, balik kurva cuy. Nah, otomatis bakal seperti ini ya, balik saja seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali aja, kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa klik di bagian efek lagi, tambahkan lagi efek cuy. Nah, di bagian sini untuk efeknya tambahkan saja efek namanya itu pemindahan acak cuy ya, kalian bisa masuk ke move atau transform. Tambahkan saja efek yang namanya pemindahan acak atau random displacement, kalian bisa klik aja pengaturan standar cuy. Nah, masuk aja ke bagian pemindahan acaknya, untuk di bagian sini tambahkan kunci untuk di awal sini, ubahnya menjadi sekitar berapa cuy ya? Sekitar 140-an cuy. Nah, oke, seperti ini ya. Kalian bisa tambahkan kunci juga di bagian akhir sini. Nah, untuk di pas bit merahnya sini, nah di bagian sini ya cuy ya. Nah, di pas bit merahnya sini kalian bisa tambahkan kunci aja, kemudian bisa ubah aja menjadi sekitar berapa ya, sekitar 0 aja cuy ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian tengah tandanya, kalian bisa klik icon kurva, kalian bisa klik icon nomor 3, atur kurva agak full ke atas cuy. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang tanda akhir sini ya, di bagian kedua dari akhir tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0 untuk di bagian magnet cuy. Nah, masuk ke tengah tanda, klik icon kurva, klik icon kedua, atur kurva agak full ke bawah seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, masuk aja ke evolution di bagian sini, untuk evolutionnya kalian bisa biarkan ya cuy ya. Nah, masuk aja ke bagian yang seed, kalian bisa tambahkan kunci untuk di paling awal sini, ubah dulu menjadi sekitar 1,2 cuy. Nah, jika sudah seperti ini tambahkan kunci lagi di bagian akhir cuy ya, seperti ini. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci, turunkan lagi menjadi 0,0 cuy. Nah, untuk kurvanya sama seperti tadi ya, klik icon nomor 3, atur kurva agak ke atas. Nah, untuk di bagian yang sini kalian bisa tambahkan kunci, turunkan lagi menjadi 0 untuk di bagian seed cuy. Nah, untuk kurvanya klik icon nomor 3, nomor 2 ya cuy ya, atur kurvanya itu agak ke bawah seperti ini cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali aja, kalian bisa klik kembali cuy. Nah, di bagian sini sudah selesai ya untuk di foto ini. Nah, oke, masuk aja ke bagian detik page sini, kalian bisa klik icon plus lagi, di bagian sini masuk aja ke bagian media, tambahkan lagi foto yang terakhir cuy. Nah, di sini untuk fotonya gue pakai foto ini. Untuk foto terakhir kalian bisa panjangkan saja sampai ke detik yang 21/07. Pangkas ke kanan cuy ya. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa pangkas untuk fotonya sesuai beat musiknya cuy. Kita buat aja di jarak-jaraknya itu yang ada efek remasnya cuy ya. Nah, di bagian sini kita salin saja efek yang ada efek remasnya ini cuy. Klik icon 3, kalian bisa salin efeknya cuy. Nah, masuk aja ke bagian yang paling akhir sini, kalian bisa tempel saja di bagian sini cuy untuk efeknya tadi ya, yang ada efek remasnya gitu. Nah, oke, jika kalian sudah selesai untuk tempel efek yang seperti ini di bagian sampai ke bagian akhir. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa tambah di bagian sini balik secara horizontal cuy ya. Nah, kalian bisa klik icon 3 di pojokan atas, balik secara horizontal cuy. Klik kembali, langkan satu buah foto di bagian sini, balik secara horizontal lagi cuy.
Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali. Bagian sini sudah selesai, kita tinggal kasih efek closingnya cuy ya. Kalian bisa klik icon plus, pilih saja persegi di pojok kiri bawah, kemudian bisa pangkas untuk di perseginya, paskan dengan beat musiknya cuy. Nah paskan aja seperti ini cuy ya, pangkas ke kanan, kemudian bisa klik icon titik 3 di pojok kanan atas, fullkan ya, regangkan ke area komposisi. Nah untuk di bagian sini masuk aja ke bagian color and fill, untuk di bagian warna pilih aja yang putih. Klik kembali, masuk aja ke blending opacity, tambahkan kunci untuk di awal sini 100, untuk di akhir turunkan aja menjadi 0 cuy. Nah seperti ini ya untuk efek closingnya. Nah oke, jika sudah seperti ini kita tambahkan saja efek CC atau coloringnya cuy. Kita tinggal tambahkan aja efek itu cuy. Kalian bisa klik kembali aja. Nah di bagian sini masuk aja ke bagian yang proyek efek CC nya ini. Nah nanti untuk efek CC nya atau coloringnya ini gue sudah sediakan untuk linknya di deskripsi ya. Kalian bisa download aja, kemudian bisa tekan icon mata. Nah kalian bisa tekan icon mata, kemudian bisa checklist saja 3 layer ini, kemudian bisa klik icon plus di bagian sini. Nah salin aja 3 layer coy, kemudian bisa klik kembali. Kalian bisa masuk aja ke bagian yang proyek yang tadi. Nah di bagian sini langsung aja kalian bisa tempel di bagian sini. Caranya kalian bisa klik icon plus di bagian sini, kemudian bisa tempel 3 layar cuy. Nah jika sudah seperti ini kalian bisa paskan ya cuy ya. Di bagian sini kalian bisa checklist untuk di 3 layar tadi untuk di efek CC nya. Nah kemudian bisa panjangkan ke kanan menggunakan yang ini cuy. Nah oke, seperti ini ya. Nah jika sudah seperti ini di bagian sini langsung aja kalian bisa ekspor cuy. Kalian bisa klik ikon kotak di pojok kanan atas, kemudian bisa pilih ekspor video cuy. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Nah oke, sampai jumpa di video gua selanjutnya.